Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah petunjuk untuk praktikum. Praktikum pertama adalah VirtualBox, menginstalasi sistem virtual, kemudian nanti virtual environment di Python ya. Pertama yang VirtualBox dulu. Untuk instalasi saya rasa semuanya sudah bisa, tinggal di download, diinstal, klik 2 kali, selesai. Kemudian yang kita pakai adalah nanti ISO-nya ini, ISO Puppy Linux. Anda bebas menggunakan ISO yang lain, yang penting sistem operasi ya, boleh Windows, boleh Linux yang lain, silahkan. Tapi ini saya coba Puppy Linux karena ini kecil dan cepat downloadnya, ukurannya kecil, cuman 280 mega, lebih besar Drakor 720p ya. Kemudian nanti kalau sudah diinstal, nanti kita create. Nah, ini tinggal new, bisa klik new untuk meng-create virtual machine. Nanti silahkan dikasih nama, kemudian di sini adalah lokasi penyimpanannya. Oke, berikutnya kalau sudah nanti jadinya seperti ini. Nanti kita cek kalau misalnya ada create new itu nanti buat bikin ya, misalnya gini, next, terus ini Puppy Linux itu adalah memorinya dia minimal 1 giga, karena kecil jadi ringan, minimal 1 giga atau mungkin 1,5 giga atau 2 giga cukup untuk RAM-nya, lebih ringan. Kemudian kalau di under next, kemudian harddisknya ini adalah create virtual harddisk now, tapi mungkin buat sistem penyimpanan ya. Tapi memang Puppy Linux ini dia tidak perlu diinstal, bisa diinstal tapi defaultnya dia berjalannya live CD, karena dia berjalan pada RAM, nanti di load di RAM ininya, sistem operasinya. Jadi dia sebenarnya sistemnya live CD. Jadi virtual hard disk ini cuma buat penyimpanan data aja misalnya kalau ada. Oke, sudah nih create, misalnya sudah create, next, selesai. Nanti jadi seperti ini. Nah, nanti bisa kita edit ya. Misalnya yang paling sering tuh diedit di bagian sistem. Kemudian kalau sudah selesai di setup, nanti bisa juga kita edit juga di bagian sistem ini, sistem ya. Klik sekali. Nah, di sini kita bisa lihat general ya, nama segala macam. Kemudian nanti ada pengaturan motherboardnya, boot ordernya, dan seterusnya. Kemudian prosesor. Nah, kita bisa ganti-ganti ini prosesornya, kita bisa tambahkan dia mau pakai prosesor berapa banyak, tergantung jumlah core laptop masing-masing. Kemudian mau pakai capnya berapa, mau 100% kah atau mau 90% aja, mungkin biar prosesornya tidak terlalu panas atau tidak hang ketika dipakai sampai 100%. Bisa juga. Display sudah oke. Default storage. Nah, storage ini adalah optical drive-nya, kita tinggal masukkan ya, choose disk, kemudian cari tempat penyimpanan ISO Puppy Linux yang Anda miliki gitu ya. Kalau sudah oke, terus tinggal di run, start. Nah, sampai start ya, bisa dilihat dia membuat ini. Kemudian ini penting biar Anda nggak bingung, biar kita lihat dulu dia untuk mouse di VirtualBox itu nanti mouse-nya, kursornya masuk ke dalam virtual mesinnya ya. Kemudian untuk keluar tekan klik kontrol kanan. Nah, ini ya, klik kontrol kanan ini biar nggak bingung, sekecil tapi kadang-kadang bingung. Kalau misalnya kursornya nggak bisa lepas dari VirtualBox-nya, tinggal klik kontrol kanan nanti buat melepas kursornya. Nah, ini kita bisa lihat sudah selesai booting ya, sudah, berarti kita sudah selesai mencoba sistem virtual. Jadi misalnya Anda sistemnya resource-nya gede, laptopnya besar,
RAM-nya besar, bisa menjalankan banyak sistem virtual. Tidak harus satu, bisa lebih dari 2, 3, 5 sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini adalah dia membuat juga virtual connection juga dia bikin sendiri otomatis. Nah, demikian kira-kira kalau penggunaan virtual mesinnya. Silakan Anda capture, Anda coba lihat-lihat, Anda coba pelajari fitur-fitur yang ada di VirtualBox. Kalau yang panduan diberikan untuk membuat virtual environment itu tidak, ini adalah Linux ya, yang di Linux. Kemudian kalau Anda mau mencoba menggunakan virtual environment di Python yang di Windows, ini sudah ada panduannya, nanti saya share juga linknya. Salah satu panduan dari banyak panduan, Anda bisa coba. Di sini sudah ada langkah-langkahnya, tinggal dicoba saja. Nah, sebenarnya tujuannya membuat tadi kan virtual machine, sekarang virtual environment untuk pemrograman Python. Ya, biar kita bisa membedakan saja, maksudnya yang virtual machine itu yang mana, kemudian yang kalau virtual environment yang mana. Nah, silahkan Anda kerjakan. Kemudian kalau script hello world ya biasa sih ya, tinggal dicari aja script hello world, tinggal ini sudah ada, jadi nggak perlu bikin, tinggal dicopas saja bikin hello world-nya. Cuma nanti cukup dijalankan di environment. Silahkan Anda mencari caranya, di panduan juga seharusnya sudah ada. Anda cari caranya buat menjalankan hello world pada dua environment yang terpisah daripada Python. Nah, nanti Anda bikin. Nah, kalau contohnya di sini, contohnya dia menjalankan dua environment nih. Pertama Python 37 dan Python 36. Begitu. Jadi ada dua. Nanti silahkan Anda ikuti dan Anda coba. Nah, semoga harusnya tidak susah. Tapi nanti cukup di pemahamannya saja nanti. Oke, kira-kira begitu. Selamat mencoba untuk virtual machine, menggunakan virtual machine, dan selamat mencoba untuk menggunakan virtual environment di pemrograman Python. Selanjutnya apabila ada kesulitan yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.